Ada satu kalimat yang terdengar sederhana, tetapi bagi banyak pensiunan bisa terasa seperti udara segar setelah menahan napas. Gaji ke tradisi berpeluang jadi nafas baru, bukan nafas baru untuk hidup mewah, bukan nafas baru untuk berlebihan, tetapi nafas baru untuk dapur yang lebih aman, obat yang tidak tertunda, tagihan yang bisa dibayar, dan hati yang sedikit lebih tenang menjalani wadah. Bayangkan bapak atau ibu duduk di rumah melihat kalender yang semakin dekat ke hari raya. Di satu sisi ada rasa bahagia karena Idul Adha adalah momen ibadah, keluarga, dan syukur. Tapi di sisi lain ada catatan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, harga dapur, biaya kesehatan, transportasi, cucu yang datang berkunjung, dan kebutuhan kecil yang kalau dikumpulkan terasa besar. Maka ketika muncul kabar bahwa gaji keteransi pensiunan berpeluang menjadi nafas baru, hati tentu berharap, tapi kita harus ingat peluang bukan kepastian, harapan harus terpemani kehati-hatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para keluarga pensiunan serta semua sahabat yang selalu mengikuti kabar seputar pensiunan, gaji keteransi, tunjangan, taspen, dan informasi keuangan menjelang hari raya. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menyimak hari ini selalu berikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan keluarga yang penuh pengertian. Karena kita semua tahu, masa pensiun bukan masa yang selalu ringan. Banyak orang melihat pensiunan seolah-olah sudah selesai dari segala beban. Padahal kenyataannya banyak Bapak dan Ibu masih harus mengatur uang dengan sangat hati-hati. Ada kebutuhan dapur, ada obat, ada listrik, ada biaya kontrol kesehatan, ada kebutuhan anak cucu, ada juga kebutuhan mendadak yang kadang datang tanpa mengetuk pintu, apalagi menjelang Idul Adha, kebutuhan keluarga sering terasa lebih besar daripada hari biasa. Hari ini kita membahas judul Idul Adha makin dekat, gaji keteransi pensiun berpeluang jadi nafas baru. Kita membahasnya dengan bahasa yang hangat, sederhana, dan bertanggung jawab. Tidak ada janji palsu, tidak ada kal pencairan yang diklaim pasti tanpa sumber resmi, tidak ada nominal yang dibuat-buat. Kita akan membedakan antara harapan, peluang, perkiraan, rumor, dan informasi resmi. Mengapa topik ini sangat penting? Karena Idul Adha bukan hanya hari besar di kalender. Bagi banyak keluarga pensiun, Idul Adha adalah momen yang membawa rasa syukur, tetapi juga membawa perhitungan keuangan lebih panjang. Bapak dan Ibu mungkin sudah merasakannya. Menjelang hari raya, kebutuhan kecil mulai datang satu persatu, belanja dapur sedikit bertambah, transportasi keluarga mungkin perlu disiapkan, ada keinginan untuk menyambut anak cucu dengan makanan yang layak, ada kebutuhan ibadah, ada juga keinginan sederhana untuk tetap bisa berbagi meskipun tidak banyak. Masalahnya bukan cuma soal angka, masalahnya adalah rasa aman. Bagi pensiunan, tambahan penghasilan seperti gaji keteransi jika benar-benar diterima sesuai aturan dan jadwal resmi bisa terasa seperti ruang bernapas, bisa membantu menutup kebutuhan yang tertunda, bisa membuat pikiran lebih ringan, bisa mengurangi rasa takut ketika melihat sisa saldo. Tapi disinilah yang membuat banyak orang bingung. Kata berpeluang sering kali berubah menjadi pasti ketika sudah masuk ke grup pesan. Kabar yang awalnya hanya kemungkinan bisa terdengar seperti kepastian. Judul yang awalnya berupa harapan bisa dibaca seolah-olah dana sudah masuk. Akhirnya banyak pensiunan bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah harus cek rekening sekarang? Apakah semua akan nerima sebelum Idul Adha? Apakah ini informasi resmi atau sekadar kabar yang sedang ramai? Inilah sebabnya pembahasan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kita boleh mensambut harapan, tetapi tidak boleh menipu diri sendiri. Kita boleh bersiap, tetapi tidak boleh panik. Kita boleh memantau, tetapi tidak boleh mudah percaya pada link palsu, pesan berantai, atau orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Mari kita pahami konteksnya pelan-pelan. Judul ini menyebut bahwa Idul Adha makin dekat dan gaji keteransi pensiunan berpeluang baik dari nafas baru. Kata yang paling penting di sini adalah berpeluang. Artinya kita sedang membahas harapan dan kemungkinan, bukan memastikan sesuatu tanpa dasar resmi. Dalam kehidupan pensiunan, gaji keteransi sering dipandang sebagai tambahan yang sangat ditunggu. Bagi sebagian orang, tambahan seperti ini mungkin hanya dianggap bonus. Tapi bagi pensiunan, maknanya jauh lebih dalam, bisa menjadi bantuan untuk kebutuhan pokok, bisa membantu biaya kesehatan, bisa menutup tagihan, bisa menjadi cadangan kecil untuk masa darurat, bisa juga membuat hari raya terasa lebih tenang. Namun dalam urusan pembayaran, ada proses yang harus diikuti, ada aturan, ada administrasi, ada jadwal, ada mekanisme penyaluran, dan yang paling penting ada informasi resmi yang harus dipegangkan.
Jadi selama belum ada pengumuman resmi yang jelas, kita tidak boleh mengatakan bahwa pencairan pasti terjadi pada tanggal tertentu atau semua orang pasti menerima pada waktu yang sama. Bapak dan Ibu perlu membedakan 4 hal. Pertama, informasi resmi. Ini adalah sumber paling kuat, biasanya berasal dari lembaga berwenang atau kanal resmi. Kedua, peluang atau sinyal. Ini bisa menjadi tanda yang memberi harapan, tetapi belum tentu keputusan final. Ketiga, perkiraan. Ini biasanya muncul dari pola sebelumnya atau analisis masyarakat. Keempat, rumor. Ini adalah kabar yang tidak jelas sumbernya dan harus sangat diwaspadai. Jadi ketika mendengar bahwa gaji ke Traisen berpeluang benih nafas baru, sikap terbaik adalah bersyukur karena ada harapan, tetapi tetap menunggu informasi resmi. Jangan langsung berutang. Jangan langsung belanja besar, jangan langsung menyebarkan kabar tanpa sumber, dan jangan memberikan data pribadi kepada siapapun. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Dan ada beberapa hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami agar kabar ini tidak disalahartikan. Pertama, gaji keterangan bisa disebut nafas baru karena banyak pensiunan hidup dengan penghasilan yang sudah terbagi sejak awal bulan. Begitu uang pensiun masuk, sebagian langsung untuk kebutuhan makan, sebagian untuk listrik, sebagian untuk obat, sebagian untuk transportasi, sebagian untuk kebutuhan keluarga, dan sebagian kecil kalau masih ada disimpan untuk keadaan darurat. Jadi ketika ada peluang tambahan, wajar jika hati terasa lebih lega. Kedua, nafas baru bukan berarti uang untuk dihabiskan seketika. Ini penting. Kalau nanti ada kabar baik yang benar-benar resmi dan dana diterima, gunakan dengan rencana. Jangan sampai uang yang ditunggu lama habis hanya karena suasana hari raya. Idul Adha memang momen penuh kebahagiaan, tetapi setelah hari raya hidup tetap berjalan. Obat tetap perlu dibeli. Tagihan tetap datang, dapur tetap harus mensalah. Ketiga, buat daftar prioritas sebelum dana masuk. Ini bukan karena kita memastikan dana pasti cair, tetapi jaga langkah bijak. Tulis kebutuhan utama terlebih dahulu, obat, makanan pokok, listrik, air, biaya kesehatan, tagihan penting, dan dana darurat. Setelah itu baru kebutuhan tambahan untuk hari raya. Dengan cara ini, jika kabar baik benar-benar datang, Bapak dan Ibu tidak bingung mengaturnya. Keempat, jangan menganggap peluang jaga kepastian. Ini harus diulang karena sangat penting. Kata berpeluang berarti ada kemungkinan bukan jaminan. Kalau belum ada informasi resmi yang jelas, jangan punya janji besar kepada keluarga. Jangan mengatakan nanti pasti ada uang. Jika uang belum diterima, lebih aman mengatakan kita tunggu kabar resmi dulu. Kalau memang ada rezeki, kita atur dengan bijak. Kelima, keluarga harus ikut memahami keadaan pensiun. Anak dan cucu sebagian tidak menekan orang tua hanya karena mendengar kabar gaji ke Trot. Karena langsung bertanya, sudah masuk belum? Atau kalau masuk bisa bantu ini? Pertanyaan seperti itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagi pensiunan bisa menjadi beban. Keluarga yang bagi membantu memperiksa informasi bukan membawa tekanan. Keenam, pantau rekening secara wajar. Jika ada kabar resmi yang mengarah pada pembayaran, tentu Bapak dan Ibu boleh mengecek rekening. Tapi jangan sampai setiap beberapa menit membuka aplikasi atau ATM, karena itu bisa membuat hati gelisah. Cek pada waktu yang tenang. Kalau belum berubah, jangan langsung panik. Ketujuh, jangan menyamakan pengalaman orang lain dengan diri sendiri. Jika ada teman pensiunan yang mengatakan sudah menerima informasi atau dana, sementara Bapak dan Ibu belum, jangan langsung cemas. Dalam proses pembayaran, bisa saja ada perbedaan bank wilayah, sistem, atau tahapan. Yang penting adalah tetap mengikuti sumber resmi. Kedelapan, waspadai pesan palsu yang memanfaatkan kata gaji keterangan. Menjelang momen pembayaran, sering muncul pesan seperti cek penerima di sini, validasi rekening, aktivasi dana, atau klik agar tidak hangus. Jika pesan itu meminta OTP, PIN, password, nomor kartu, foto KTP, atau data pribadi lain, jangan diberikan. Itu tanda bahaya. Kesembilan, jangan membayar biaya apapun kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Hak pensiun tidak seharusnya diproses melalui orang asing yang meminta uang pribadi. Kalau ada yang meminta biaya administrasi, biaya validasi, atau biaya aktivasi, Bapak dan Ibu harus curiga. Kesepuluh, jangan berutang berdasarkan kabar yang belum pasti. Ini salah satu risiko terbesar. Ada orang yang mendengar kabar baik lalu mulai berani meminjam uang dengan harapan akan dibayar setelah dana masuk. Tapi kalau jadwal tidak sesuai harapan, lawan pikiran bertambah. Prinsipnya sederhana, uang yang belum masuk rekening belum boleh dijadikan pegangan. Ke-11, gunakan momentum Idul Adha untuk menata hati, bukan hanya menata pengeluaran. Hari Raya bukan perlombaan siapa yang paling banyak belanja. Hari Raya adalah momen ibadah, keikhlasan, keluarga, dan syukur. Jika dana terbatas, tidak perlu merasa rendah.
Martabat bapak dan ibu tidak diukur dari seberapa banyak yang dibeli, tetapi dari kebijaksanaan dan ketenangan menjalani hidup. Ke-12, jika benar gaji ke teratas menjadi nafas baru, jadikan itu nafas yang panjang, bukan hanya hembusan sesaat. Maksudnya gunakan untuk memperkuat kondisi beberapa minggu ke depan. Sisihkan sedikit untuk kebutuhan mendadak. Jangan semua dipakai dalam satu waktu, karena yang paling dibutuhkan pensiunan bukan hanya senang sehari, tetapi tenang lebih lama. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini penting agar harapan bapak dan ibu tetap aman. Pertama, berpeluang bukan berarti pasti cair. Jika ada orang mengubah kalimat peluang menjadi kepastian tanpa sumber resmi, jangan langsung percaya. Dalam urusan keuangan pensiunan, kata pasti harus didukung informasi resmi. Kedua, jangan percaya pesan yang memakai bahasa terlalu mendesak. Misalnya, klik sekarang atau dana hangus, validasi hari ini juga, cek nama sebelum terlambat atau transfer biaya agar proses cepat. Bahasa seperti itu sering digunakan penipu untuk membuat orang bertindak cepat tanpa berpikir. Ketiga, jangan klik link mencurigakan, terutama link dari pesan berantai yang tidak jelas sumbernya. Penipu bisa memakai logo resmi, warna resmi, bahkan bahasa yang terlihat rapi. Tapi jika meminta data pribadi, bapak dan ibu harus menolak. Keempat, jangan berikan OTP, PIN, password, nomor kartu, atau foto dokumen pribadi kepada siapapun. Tidak ada petugas resmi yang seharusnya meminta kode rahasia melalui chat pribadi. Kelima, jangan jadikan kabar baik tegalasan untuk mengambil pinjaman. Harapan belum tentu sama dengan kepastian waktu. Jika dana belum terima, jangan membamba beban keuangan. Keenam, jangan terlalu sering membuka rekening sampai pemet kesehatan terganggu. Kabar keuangan memang penting, tetapi tidur ketenangan dan kesehatan bapak ibu juga penting. Jangan biarkan masa menunggu pemet pikiran lelah. Ketujuh, jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Jika ingin membantu teman pensiun lain, sebarkan pesan kehati-hatian. Cek sumber resmi, jangan klik link palsu, jangan berikan data pribadi, dan jangan panik. Reality check ini bukan untuk memadamkan harapan, justru untuk menjaga agar harapan yang baik tidak berubah menjadi kerugian. Karena kabar baik yang benar seharusnya membawa ketenangan, bukan ketakutan. Bapak dan Ibu, mari kita bicara dari hati. Di balik kata gaji ke Dresen, ada cerita panjang yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ada pensiunan yang pernah mengabdi puluhan tahun. Ada yang pernah bangun sebelum matahari terbit untuk berangkat kerja. Ada yang pernah memakai seragam dengan disiplin. Ada yang pernah melayani masa sakit. Ada yang pernah menjalankan tugas negara dengan tanggung jawab. Ketika masa pensiun tiba, yang dibutuhkan bukan hanya uang bulanan. Yang dibutuhkan adalah rasa aman, rasa dihormati, rasa bahwa pengabdian tidak dilupakan. Maka ketika ada kabar tentang gaji keterasen, wajar jika hati bapak dan ibu berharap. Bagi orang yang tidak merasakan hidup dengan penghasilan tetap, mungkin kabar seperti ini tampak biasa saja. Tapi bagi pensiunan, tambahan dana bisa berarti banyak. Bisa berarti obat tidak tertunda, bisa berarti dapur lebih tenang, bisa berarti tidak perlu meminjam, bisa berarti bisa menyambut anak cucu dengan senyum yang lebih ringan. Namun bapak dan ibu, jangan biarkan harapan itu pemut hati terlalu mudah dipermainkan, jangan biarkan judul yang terlalu besar pemut pikiran gelisah, jangan biarkan orang yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari kebutuhan dan kepercayaan bapak ibu. Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan keteguhan. Dalam menunggu kabar keuangan pun kita perlu keteguhan. Teguh untuk tidak panik, teguh untuk tidak mudah tertipu, teguh untuk menjaga data pribadi, teguh untuk menggaran rezeki dengan bijak jika benar-benar datang. Karena nafas baru yang sejati bukan hanya saldo yang bertambah. Nafas baru yang sejati adalah hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih teratur. Mulai sekarang ada beberapa langkah sederhana yang bisa bapak dan ibu lakukan. Pertama, pantau informasi resmi. Jika ada kabar tentang gaji keterace pensiunan, pastikan sumbernya jelas. Jangan hanya mengandalkan pesan grup atau potongan gambar. Kedua, cek rekening secara wajar. Tidak perlu terlalu sering. Jika belum ada perubahan, tetap tenang dan tunggu informasi yang lebih jelas. Ketiga, buat daftar kebutuhan. Dahulukan obat, makanan pokok, tagihan penting, dan dana darurat. Setelah itu berkebutuhan tambahan menjelang Idul Adha. Keempat, jangan berutang karena kabar yang belum pasti. Uang yang belum masuk, belum boleh dianggap sebagai pegangan. Kelima, bicarakan dengan keluarga. Katakan bahwa jika ada kabar baik, penggunaannya harus diprioritaskan untuk kebutuhan utama. Keluarga yang baik akan memahami. Keenam, jangan klik link sembarangan. Apalagi link yang meminta validasi rekening, cek penerima, atau aktivasi dana. Ketujuh, lindungi data pribadi. OTP, PIN, password, nomor kartu, dan dokumen penting tidak boleh diberikan kepada siapapun. Kedelapan, bantu teman pensiunan lain.
Jika ada yang menerima kabar mencurigakan, ingatkan dengan sopan. Jangan mempermalukan mereka. Kesembilan, jaga kesehatan. Jangan sampai menunggu kabar pumit itu terganggu atau pikiran terlalu berat. Kesepuluh, jika dana benar-benar diterima, gunakan dengan bijak. Jangan hanya untuk kebutuhan hari raya, tetapi juga untuk ketenangan setelah hari raya. Karena hidup tetap berjalan dan rasa aman harus dijaga lebih lama. Bapak dan Ibu, Idul Adha yang semakin dekat memang pobet harapan terhadap gaji keterten terasa semakin kuat. Jika benar gaji keteratis pensiunan berpeluang menjadi nafas baru, semoga nafas itu membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Semoga membawa manfaat, bukan keputusan terburu-buru. Semoga membantu rumah-rumah pensiunan merasa lebih aman. Namun mari kita pegang prinsip ini, peluang harus ditunggu dengan sabar, kabar harus dicek sumbernya, dan rezeki harus digunakan dengan bijak. Jangan langsung percaya klien tanpa sumber respon. Jangan klik link mencurigakan, jangan berikan data pribadi, jangan pumit janji besar sebelum dana benar-benar diterima. Pensiunan bukan sekadar penerima pembayaran. Pensiunan adalah orang-orang yang pernah mengabdi, bergarga, melayani, menjaga tugas, dan memberi bagian hidupnya untuk negeri ini. Karena itu, setiap kabar tentang pensiunan harus disampaikan dengan hormat, jujur, dan penuh tanggung jawab. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, perlindungan, rezeki yang cukup, dan hati yang tenang. Pertanyaan untuk kita renungkan hari ini, jika gaji keterat benar-benar menjadi nafas baru, apakah kita sudah siap menggunakannya dengan bijak, tanpa panik, dan penuh rasa syukur?